Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas psikoedukasi mengenai teori belajar sosial dari Albert Bandura. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering meniru perilaku orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar. Misalnya, meniru cara berbicara teman, mengikuti tren media sosial, atau mengikuti kebiasaan lingkungan sekitar. Nah, menurut Albert Bandura, manusia dapat belajar melalui proses pengamatan terhadap perilaku orang lain. Teori ini dikenal sebagai teori belajar sosial atau social learning theory. Melalui psikoedukasi ini, kita akan memahami bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi seseorang, khususnya pada remaja. Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak hanya terbentuk dari pengalaman pribadi saja, tapi juga terbentuk melalui hasil melihat dan mengamati orang lain. Proses ini disebut optional learning atau belajar melalui pengamatan. Contohnya, jika seseorang melihat temannya berperilaku sopan, maka ia cenderung akan meniru perilaku tersebut. Sebaliknya, jika seseorang sering melihat perilaku negatif seperti berkata kasar, membuli orang lain, maka perilaku tersebut akan dianggap biasa dan akhirnya meniru. Karena itu, lingkungan pertemanan, keluarga, dan media sosial sangat penting karena berpengaruh besar terhadap pembentukan perilaku manusia. Teori belajar sosial dari Albert Bandura menjelaskan bahwa manusia belajar tidak hanya melalui pengalaman secara langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Dalam proses ini terdapat 4 tahap utama agar suatu perilaku itu dapat ditiru dan dipelajari. Yang pertama ada attention, perhatian. Di tahap ini, seseorang harus terlebih dahulu memperhatikan perilaku yang ditunjukkan oleh orang lain sebelum dapat mempelajarinya. Tidak semua perilaku otomatis diperhatikan. Biasanya, orang lebih tertarik pada perilaku yang dianggap menarik, unik, atau dilakukan oleh tokoh yang dikagumi. Contohnya, remaja memperhatikan cara idolanya berpakaian atau berbicara. Yang kedua ada retention, mengingat. Setelah memperhatikan perilaku, tahap berikutnya adalah menyimpan informasi tersebut dalam ingatan. Individu mencoba memahami dan mengingat apa yang telah diamati agar dapat digunakan kembali di kemudian hari. Contohnya, anak mengingat ucapan sopan yang sering didengar dari orang tuanya. Yang ketiga ada reproduction, meniru atau mempraktikkan. Pada tahap ini, seseorang mulai mencoba melakukan perilaku yang telah diamati dan diingat. Proses ini membutuhkan kemampuan fisik dan mental agar perilaku dapat ditampilkan dengan baik. Contohnya, anak kecil meniru cara berbicara orang tuanya. Yang keempat ada motivation. Di tahap ini, walaupun seseorang sudah memperhatikan, mengingat, dan mampu meniru perilaku, ia belum tentu melakukannya jika tidak memiliki dorongan atau alasan tertentu. Motivasi itu muncul ketika seseorang melihat bahwa perilaku tersebut memberikan penghargaan, pujian, keuntungan, atau dampak positif. Sebaliknya, jika perilaku menghasilkan hukuman atau akibat buruk, seseorang cenderung tidak menirunya. Contohnya, anak rajin belajar karena melihat temannya mendapat nilai bagus dan pujian. Kesimpulan keempat tahapan dalam teori belajar sosial Bandura saling berkaitan. Seseorang belajar perilaku baru dengan memperhatikan perilaku, menyimpannya dalam ingatan, terus mencoba menirunya, lalu termotivasi untuk melakukannya jika terdapat manfaat atau penghargaan. Teori ini menunjukkan bahwa lingkungan dan contoh perilaku di sekitar sangat memengaruhi proses belajar manusia, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Teori Albert Bandura sangat dekat hubungannya dengan kehidupan remaja pada saat ini. Media sosial menjadi salah satu contoh pengaruh lingkungan terhadap perilaku seseorang. Konten yang sering ditonton dapat mempengaruhi cara mereka berpikir, cara mereka berbicara, bahkan cara mereka memperlakukan orang lain.
Jika seseorang sering melihat konten positif seperti motivasi belajar, kepedulian sosial, atau perilaku saling menghargai, maka hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang baik. Namun sebaliknya, jika seseorang terus-menerus melihat konten yang negatif, maka akan ada kemungkinan perilaku tersebut juga akan ditiru. Oleh karena itu, penting untuk memilih lingkungan dan tontonan yang memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri. Dari psikoedukasi ini, kita dapat memahami bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan melalui proses pengamatan dan peniruan. Teori Albert Bandura mengajarkan bahwa apa yang kita lihat setiap hari dapat membentuk kebiasaan dan perilaku kita. Karena itu, penting bagi kita untuk memilih lingkungan yang baik, menggunakan media sosial secara bijak, dan menjadi contoh positif bagi orang lain. Semoga video psikoedukasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan video ini.